bimbing aku yang lemah. Roti surga, kenyangkanlah jiwaku, kenyangkanlah jiwaku. Roma ho ai kangoluan napa hisar tondiki sai di jolo maho Tuhan doho tiang api si partogi nagu bogo o malombu-lombuki o malombu-lombuki. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Shalom, selamat pagi. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, Kamis 8 Juni 2023, yaitu dari Yohanes pasal 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Injil Yohanes ini sesungguhnya memperkenalkan Yesus dengan sejelas-jelasnya bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia, dan selanjutnya menyebut Yesus sebagai anak domba Allah, Mesias, dan roti hidup dan air hidup. Tujuannya adalah agar semua orang percaya kepada Yesus Kristus dan hanya Dialah jalan menuju kepada kehidupan yang kekal. Supaya semua orang percaya siapa yang mengenal Yesus, maka dia mengenal Allah. Maka pengenalan kita kepada Allah adalah dengan pengenalan kepada Yesus. Namun ternyata tidak semua orang mempercayainya dengan sepenuh hati. Banyak orang yang mengikuti kemana Yesus pergi, akan tetapi motivasinya sungguh berbeda dari apa yang Yesus harapkan. Pada mulanya ada mukjizat yang Yesus lakukan dalam perikop ini, yaitu memberi makan 5.000 orang. Dan kemudian Yesus berjalan di atas air. Dua hal ini menjadi sorotan bagi orang banyak untuk mengikuti Yesus. Dan semakin bertambah-tambah setiap harinya orang-orang yang mengikut Yesus. Ketika dia memberi makan orang-orang yang mengikutinya, murid-murid diperhadapkan kepada situasi yang benar-benar penuh dengan kebimbangan, kecemasan, kekhawatiran. Karena mereka semua sudah lapar, sedangkan makanan yang tersedia hanyalah 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Akan tetapi jumlah mereka ada 5.000. Dan Yesus melakukan mukjizat dengan berdoa, dan makanan itu bertambah banyak dari perbekalan orang-orang yang mengikuti. Mereka saling berbagi dan akhirnya sisa 12 bakul. Semakin bertambah banyaklah orang yang mengikut Yesus. Mencari Yesus kemanapun berada akan semakin bertambah banyak, terlebih ketika Yesus berangkat dari Kapernaum menaiki perahu, dan terjadi mukjizat yang Yesus lakukan di mana Yesus bisa berjalan di atas air. Yesus mengatakan kepada mereka oleh karena pertanyaan yang dilontarkan mereka, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Tapi Yesus mengatakan, "Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan
karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Itulah karakter kita manusia, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Ketika kita sudah dikenyangkan, diberi makan, hidup kita sejahtera, maka kita mengikuti Dia, kita mempercayai Dia, kita menyukai Dia yang memberikan kesejahteraan kepada kita. Walaupun sesungguhnya kita tidak memahami secara betul apakah tujuan kita mengikuti Dia benar-benar dengan tulus ikhlas. Ketika ada sesuatu hal yang terjadi dalam dirinya, di situ kita teruji bahwa sesungguhnya kita hanya untuk mencari keuntungan saja. Yesus melihat itu, bahwa orang-orang banyak mengikut mereka karena mereka sudah kenyang makan roti. Dan Yesus menginginkan bahwa sesungguhnya yang mengikut Yesus janganlah karena kenyang jasmani, tetapi biarlah karena mereka sudah makan makanan yang bertahan sampai selama-lamanya, makanan yang membawa mereka kepada kehidupan yang kekal, makanan rohani. Oleh karena itu, melalui firman ini kita diajak merenungkan kembali apa motivasi kita sebagai pengikut Kristus. Apakah hanya karena makan, minum, kesembuhan, harta, dan lain sebagainya? Cari dan gapailah roti kehidupan, karena itu yang dapat memberikan kita kehidupan yang kekal. Jangan hanya mencintai berkatnya saja, tetapi lebih daripada itu. Bahkan dalam segala pergumulan pun kita harus tetap mencintainya. Jangan hanya mencari roti dunia yang ditawarkan dunia, karena dunia akan selalu menawarkan berbagai cara untuk membuat kita terlena, membuat kita lupa akan kehidupan, bahwa sesungguhnya kita ini tidak berdaya dalam hidup ini kalau bukan karena Tuhan yang selalu menyertai. Oleh karena itu, carilah dahulu kerajaan Allah. Bukan berarti kita tidak bekerja, kita bekerja. Karena firman Tuhan Amsal 6 pun mengatakan, hai pemalas, belajarlah kepada semut. Tuhan tidak menginginkan kita untuk pasif, tetapi Tuhan menginginkan kita untuk aktif. Namun jangan hanya jasmani, tetapi juga makanan rohani, membaca Alkitab, firman Tuhan, merenungkan segala perbuatan besar yang dilakukan Allah. Karena sesungguhnya di sana akan terlihat bahwa semangat hidup, sukacita, jauh daripada keluh kesah adalah ketika kita benar-benar selalu mengisi hati pikiran kita dengan firman Tuhan dan merenungkan setiap perbuatan Allah yang besar. Dan memiliki komitmen, keteguhan iman, setiap persoalan yang terjadi, dia akan tetap mendekatkan diri dan mendengarkan firman Tuhan. Dia tidak lagi mengikuti arus dunia. Dan mengikuti arus dunia dianggap suatu kerugian, tetapi keuntungan ketika kita benar-benar memiliki hati yang rindu mengenal Yesus Kristus dan mengikut Yesus Kristus, mencintai Dia sepenuh hati, baik dalam suka dan dalam duka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang Kau perdengarkan kepada kami. Sungguh indah firman-Mu kepada kami, mengingatkan kami bahwa dalam kehidupan ini, agar ketika kami mengikut Engkau, bukanlah saja hanya ketika mengalami sukacita, penuh dengan berkat, dan Engkau mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan, tetapi dalam segala hal, dalam segala keadaan, kami tetap mencintai Engkau, mencintai firman-Mu, dan merenungkan segala perbuatan-Mu yang besar dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami mau Engkau kenyangkan dengan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam perjalanan hidup kami, Engkau akan selalu berbicara melalui rekan sekerja, melalui keluarga, handai tolan, dan juga alam yang Kau ciptakan bagi kami. Dan apapun yang terjadi, suka dan duka, sakit dan sehat, adalah alat yang Kau jadikan untuk berbicara kepada kami, untuk teguh beriman, mendengarkan firman-Mu, dan
mensyukuri segala yang terjadi dalam kehidupan ini. Engkau Tuhan yang mengaturnya. Engkau juga Tuhan yang menghantarkan jemaat-Mu dalam rutinitas mereka dalam satu hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Bimbing aku Tuhan Allah dalam dunia gelap. Engkau kuat dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti